Bab 1096, Para Tahanan. Setelah Xiu Tao jatuh koma, kecepatan penyerapan teknik pemakan jiwa menjadi semakin cepat. Seorang kultivator di ranah Mahayana secara alami memiliki tingkat kultivasi yang sangat mendalam. Jika kita menganggap tingkat kultivasi tahap integrasi sebagai kolam ikan, maka tingkat kultivasi tahap Mahayana adalah danau yang besar. Sejumlah besar energi spiritual memasuki meridian Fang Yu melalui tangan kanannya. Selama proses ini, tingkat kultivasi Fang Yu mulai meningkat. Namun, tingkat kultivasi Xiu Tao menurun dengan kecepatan yang terlihat jelas. Alam Mahayana, tahap integrasi akhir, tahap transformasi dewa. Wajah Xiu Tao juga menua dengan cepat. Meskipun dipenuhi kerutan, wajah itu masih tampak penuh vitalitas. Kini, wajah Xiu Tao telah layu, dan bahkan memancarkan aura kematian. Ini adalah fenomena yang sangat normal. Masa hidup manusia dapat diperpanjang melalui budidaya. Begitu tingkat kultivasi seseorang menurun, umur mereka secara alami akan berkurang drastis. Tentu saja, situasi ini masih jauh lebih baik daripada ras setengah roh yang secara paksa memperpanjang umur mereka dengan menggunakan esensi binatang roh. Begitu esensi makhluk spiritual di dalam tubuh seseorang habis, fungsi fisik mereka akan segera kembali ke batas semula. Dalam kebanyakan kasus, orang tersebut akan langsung menjadi mayat kering. Lantai 5, lantai 10, lantai 15. 22 lantai. Fang Yu menyerap seluruh kultivasi Xiu Tao, menembus 22 tingkat sekaligus. Pada saat itu, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat 10.075 dari tahap pemurnian Qi. Ini sedikit lebih lemah daripada bayi jahat, tetapi terobosannya tetap sangat lancar. Fang Yu menghentikan pengaktifan teknik pemakan jiwa, melepaskan tangan kanannya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ia segera mengerutkan kening lagi. Setelah mencapai tingkat ke-10.000 dari tahap pemurnian Qi, kecepatan terobosan memang sangat cepat, dengan setiap terobosan melibatkan setidaknya beberapa atau bahkan selusin tingkat. Namun entah mengapa, terobosan yang saya buat sekarang tidak lagi memberikan sensasi yang sama seperti sebelumnya. Lebih tepatnya, rasanya sangat hambar dan tidak membangkitkan perasaan yang kuat. Ini bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga fisik. Jika Anda berhasil menembus satu atau dua level sebelum mencapai level ke-10.000 dari tahap pemurnian Qi, Anda akan merasakan perbedaan yang nyata. Sebagai contoh, kapasitas dantian meluas, meridian menjadi lebih lapang dan tidak terhalang, dan tubuh fisik menjadi lebih kuat. Setelah mencapai 10.000 lantai, menembus beberapa puluh lantai lagi tidak terasa seperti hal yang besar. Namun, menembus jumlah level yang ditentukan memang merupakan sebuah pencapaian yang nyata. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu mengerutkan kening, benar-benar bingung. Bas. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara yang datang dari udara di belakangnya. Saat menoleh, aku melihat naga bersayap hitam itu terbang menjauh ke kejauhan. Oh, aku hampir melupakanmu. Fang Yu mencibir, melemparkan Xiu Tao yang tak sadarkan diri ke tanah, dan dengan satu dorongan kakinya, menyerbu ke arah naga bersayap hitam yang melarikan diri dengan cepat. Naga bersayap hitam itu merasakan Fang Yu mengejarnya dari belakang, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, membuat lintasan terbangnya tidak stabil. Namun, ia segera tenang, matanya berkilat dengan cahaya biru terang, dan melaju ke depan dengan kecepatan penuh. Mereka cukup cepat. Fang Yu mengejar mereka, juga meningkatkan kecepatannya, tetapi jarak antara mereka terus melebar. Saat Fang Yu hendak mempercepat laju kendaraannya, dia tiba-tiba melihat bayangan gelap melintas di sampingnya. Fang Yu terdiam selama setengah detik, lalu ekspresinya berubah. Itu dia, si binatang pemakan kekosongan lagi. Fang Yu tahu persis apa yang ingin dilakukan anjing hitam besar itu. Berlari secepat itu semata-mata karena mereka ingin menelan naga bersayap hitam secara utuh. Namun, untuk saat ini, Black Wyvern masih berpengaruh pada Fang Yu. Sebagai tunggangan Xiu Tao, naga bersayap hitam pasti mengetahui banyak informasi. Jika Anda tidak bisa belajar lebih banyak dari Xiu Tao, Anda bisa mulai dengan naga bersayap hitam. Selain itu, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang rahasia ras naga dari naga bersayap hitam. Saat mereka sedang berpikir, Void Eater telah menyusul hingga jarak 50 meter dari naga bersayap hitam. Pada titik ini, naga bersayap hitam telah mencapai batas kecepatannya, dan udara itu sendiri sedang terkoyak. Sayangnya, binatang pemakan kekosongan yang mengejarnya tampaknya tidak terikat oleh hukum ruang angkasa, tidak memiliki sayap, dan terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan kecepatan seperti ini, naga sayap hitam akan ditelan oleh pemakan Void dalam waktu kurang dari 3 detik. Mundur, ini sama sekali tidak boleh ditelan. Teriak Fang Yu sambil menggunakan teknik pergerakannya untuk mengejar musuh. Binatang pemakan kekosongan itu bahkan tidak menoleh dan terus menyerbu ke depan. Kongkong kecil, jika kau melepaskannya, aku bisa memberimu lebih banyak makanan lezat lagi nanti. Fang Yu menekan rasa tidak nyamannya dan membujuk binatang pemangsa itu dengan nada yang mirip dengan Zinan. Namun, Void Devourer mengabaikan semuanya dan terus menyerbu maju. Dasar anjing sialan, kau benar-benar pikir aku tak bisa mengatasimu. Nada suara Fang Yu berubah dingin. Jika pendekatan lunak tidak berhasil, maka kita harus menggunakan pendekatan keras. Tubuh Fang Yu memancarkan cahaya kemasan, dan detik berikutnya dia melesat sejauh 100 meter. Pada saat itu, Void Eater telah menyusul naga bersayap hitam, mulutnya yang mengerikan sudah terbuka lebar. Bodoh.
Naga bersayap hitam itu mengeluarkan jeritan ketakutan, tubuhnya bercahaya dan bergetar hebat. Mulut menganga Void Devourer akan segera menutup. Bang! Detik berikutnya, Fang Yu muncul di samping binatang pemangsa, mengangkat kaki kanannya, dan menendangnya dengan keras. Tubuh raksasa Void Devourer melesat keluar seperti bola meriam. Void Eater menutup mulutnya, tetapi hanya mengambil sedikit udara. Boom! Tubuh Void Devourer menghantam tanah di bawah, menyebabkan tanah bergetar. Fang Yu terbang di atas naga bersayap hitam dan menghentakkan kakinya ke bawah. Bodoh! Naga bersayap hitam itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat Fang Yu menginjaknya dari ketinggian ratusan meter di udara hingga jatuh ke tanah. Boom! Tanah itu meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tubuh naga bersayap hitam itu tenggelam ke dalam tanah. Patah! Fang Yu mencengkeram sayapnya dengan kedua tangan dan mematahkannya lagi. Berhentilah berlari, aku tidak punya kesabaran untuk mengejarmu lagi, kata Fang Yu dingin. Naga bersayap hitam itu berbaring di tanah, melirik Fang Yu, lalu segera menundukkan kepalanya, gemetar seluruh tubuhnya. Fang Yu menoleh dan melirik asap dan debu di kejauhan. Void Devouring Beast belum melakukan pergerakan apapun. Fang Yu menoleh, bersiap untuk kembali dan membawa Xiu Tao bersamanya juga. Wuss! Tepat saat itu, sebuah benda hitam melayang di udara dan mendarat tepat di bahu Fang Yu. Void Eater itulah yang menyusut dan kembali ke bentuk anak anjing peliharaan. Fang Yu mengerutkan kening sambil menatap binatang pemakan Void itu dan berkata, jangan ganggu naga bersayap hitam ini lagi. Boom! Void Eater mengedipkan mata birunya yang bercahaya dan mengibaskan ekornya. Fang Yu memalingkan kepalanya, mengabaikan binatang pemakan kekosongan itu. Void Eater bertengger di bahu Fang Yu, tatapannya tertuju pada naga bersayap hitam di bawah kaki Fang Yu. Seolah merasakan tatapan dingin, naga bersayap hitam itu kembali gemetar. Pertempuran ini berdampak pada area seluas hampir 100 km. Area dalam radius hampir 30 km tempat Fang Yu dan Xiu Tao memulai pertempuran mereka dibombardir tanpa henti, meninggalkan kawah besar dan puing-puing, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Tentu saja, ini hanya kerusakan fisik. Meskipun kerusakannya signifikan, lokasinya berada di pinggiran kota Hokuto yang belum berkembang, sehingga dampaknya tidak terlalu buruk. Daerah yang paling parah terkena dampaknya adalah lokasi tempat Fang Yu bertarung melawan Sein jahat. Di tempat ini, terjadi beberapa keruntuhan spasial, yang membentuk banyak celah spasial. Dengan begitu banyak celah spasial, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, untuk memperbaikinya secara perlahan menggunakan hukum spasial bumi. Ini berarti bahwa, wilayah ini akan berada di bawah penguncian untuk waktu yang tidak ditentukan. Karena celah spasial juga membawa gaya gravitasi yang sangat mengerikan. Para kultivator biasa, bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, berisiko tersedot ke dalam celah-celah ini ketika mereka mendekat. Begitu tersedot ke dalam ranjau ruang angkasa, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Area yang ambruk ini juga sangat dekat dengan kawasan perkotaan sekitarnya. Mari kita cari cara untuk menutup tempat ini sepenuhnya. Sebelum pergi, Fang Yu berkata kepada Martin. Baik, Martin langsung setuju. Dia, terutama Yuma, melihat Xiu Tao yang dipegang di tangan Fang Yu dan naga bersayap hitam yang telah kembali ke wujud elang hitamnya. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Ketika Fang Yu menyuruh mereka mundur, mereka sudah merasakan malapetaka yang akan datang. Mereka semua bersikap pesimis pada saat itu. Tangan raksasa yang menjulur dari lubang hitam itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tanpa diduga, hanya sekitar 10 menit kemudian, Fang Yu berhasil menangkap Xiu Tao dan naga bersayap hitam. Tangan raksasa itu menarik diri ke dalam lubang hitam, dan lubang hitam itu menghilang. Dilihat dari ekspresi Fang Yu, dia tidak terluka, dan bahkan tampak agak tenang. Aku akan membawa kedua orang ini kembali bersamaku dulu. Jika aku menemukan sesuatu yang berguna, aku akan memberitahumu, kata Fang Yu. Baik, kakak Fang, jawab Martin. Yuma menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia masih belum sadar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, Master Xiu yang agung dan perkasa akan berada di tangan Fang Yu seperti ayam mati. Bab 1097, Rahasia Akademi Suci. Kalau begitu, saya permisi dulu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu mengangkat Xiu Tao dan elang hitam, melompat, dan terbang menjauh. Martin dan Yuma tetap di tempat mereka, masing-masing dengan ekspresi yang berbeda. Fang Yu membawa Xiu Tao dan naga bersayap hitam kembali ke rumah besar, lalu mereka pergi ke tempat lama itu lagi. Gua interogasi yang dibangun dengan lonceng angin kecil. Pemilik. Sebelum Fang Yu sempat berbicara, lonceng angin kecil muncul atas inisiatifnya sendiri, matanya membelalak saat menatap naga bersayap berwarna peach dan hitam di tangan Fang Yu, matanya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tertahan. Aku tidak pernah mengatakan akan menyerahkan mereka padamu, kata Fang Yu. Hah, lonceng angin kecil tampak kecewa, berlari mendekat, dan bertanya, mengapa? Pria ini hanyalah seorang lelaki tua yang sedang sekarat, dia akan meninggal sebentar lagi, kata Fang Yu. Lonceng angin kecil menatap Xiu Tao yang tak sadarkan diri, wajah kecilnya mengerut. Sedangkan untuk elang hitam ini, tidak perlu disiksa, kata Fang Yu. Ia sudah ketakutan. Lonceng angin kecil sangat kecewa dan menghela napas. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya, dan matanya berbinar.
Dia bertanya, Tuan, mengapa saya tidak menyembuhkan luka orang tua ini terlebih dahulu, lalu? Fang Yu melirik lonceng angin kecil itu dengan acuh tak acuh. Lonceng angin kecil menundukkan kepalanya, cemberut, dan tidak berani berbicara lagi. Ketika Xiu Tao terbangun, yang dilihatnya hanyalah seekor anjing besar dan seekor anjing kecil di depannya, dan seekor anjing kecil berwarna hitam yang bermalas-malasan berbaring di bahunya. Kau sudah bangun. Fang Yu tersenyum tipis. Ekspresi Xiu Tao berubah, dan dia ingin bangun. Namun pada saat itu, dia mengeluarkan erangan kesakitan. Aku merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku dan tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Mengingat kembali kejadian sebelum ia jatuh koma, jantung Xiu Tao berdebar kencang. Dia langsung ingin introspeksi diri. Namun sedetik kemudian, ekspresinya berubah. Tidak ada jejak energi sejati di dalam tubuhnya. Tingkat kultivasinya telah turun ke tingkat pertama pemurnian Qi. Mata Xiu Tao membelalak tak percaya. Karya hidupnya, ranah yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, lenyap begitu saja. Bagi seorang kultivator, rasa sakit kehilangan seluruh kultivasinya jauh lebih besar daripada kematian. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin besar pula penderitaannya. Hahaha. Setelah beberapa saat, dia tertawa histeris, darah mengalir dari mulutnya. Tuan, jika Anda membiarkan dia terus tertawa, dia akan mati. Lonceng angin kecil menarik lengan baju Fang Yu, mengingatkannya. Fang Yu tidak bergerak, dia hanya menatap lurus ke arah Xiu Tao. Xiu Tao tertawa selama 3 menit penuh hingga ia batuk darah dan berhenti. Dia mendongak menatap Fang Yu dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, kau tidak membunuhku. Karena kau ingin mendapatkan informasi dariku, kan? Benar, jawab Fang Yu. Apakah menurutmu, aku akan mengatakan itu? Tanya Xiu Tao sambil tersenyum. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, mengangkat tangan kanannya, dan menyentuh dahi Xiu Tao dengan 2 jarinya. Dengan kilatan cahaya, kesadaran ilahi memasuki jiwa Xiu Tao. Namun seperti yang diperkirakan, jiwa Xiu Tao benar-benar gelap, tanpa ada satupun fragmen ingatan yang terlihat. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, ia dapat mengubah jiwanya sendiri. Xiu Tao memiliki kekuatan alam Mahayana, dan jelas bahwa dia telah lama memodifikasi jiwanya untuk sepenuhnya menyembunyikan ingatannya. Sepertinya kau sudah siap menghadapi hari ketika seseorang akan secara paksa menyerang jiwamu, kata Fang Yu sambil menarik tangannya. Kau ingin bertanya apa? Xiu Tao menatap Fang Yu sambil tersenyum dan berkata, lagi pula, aku akan segera meninggal, jadi ada beberapa rahasia yang benar-benar ingin kukatakan padamu. Fang Yu menatap Xiu Tao dan tersenyum, baiklah, kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaanku. Pertanyaan pertama saya adalah tentang kebangkitan ras alien. Apa yang Anda ketahui? Menanyakan pertanyaan sepenting itu sejak awal. Xiu Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai pertanyaan ini, saya khawatir Anda harus berkonsultasi dengan Wei. Kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Tanya Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Saya tidak tertarik pada ras lain, kata Xiu Tao. Saya hanya tertarik pada kebangkitan energi spiritual. Kebangkitan energi spiritual. Fang Yu mengangkat alisnya. Untuk detailnya, Anda masih harus bertanya kepada Wei, kata Xiu Tao sambil tersenyum. Hanya itu yang ingin saya katakan. Baiklah, di mana Wei sekarang? Tanya Fang Yu. Akademi Suci, jawab Xiu Tao. Lalu di mana letak Akademi Suci? Fang Yu melanjutkan pertanyaannya. Mendengar pertanyaan itu, senyum sinis terlintas di mata Xiu Tao, dan dia berkata, lokasi. Bisa aku beritahu? Apakah kamu butuh kertas dan pulpen? Tanya Fang Yu. Tidak perlu. Napas Xiu Tao semakin berat saat dia mengangkat tangan kirinya yang gemetar. Dia mengenakan cincin berwarna hijau terang di jari tengah tangan kirinya. Akademi Suci. Tidak sembarang orang bisa masuk. Ekspresi kompleks terlintas di mata Xiu Tao saat dia berkata, misalnya, aku tidak memiliki kualifikasi untuk masuk Akademi Suci saat ini. Mendengar itu, mata Fang Yu sedikit berkedip. Cincin ini adalah tiket masuk ke Akademi Suci, kata Xiu Tao. Ambillah, dan jika Akademi Suci menganggapmu memenuhi syarat untuk masuk, kamu bisa masuk dengan lancar. Setelah memasuki Akademi Suci, Anda secara alami akan bertemu dengan Wei. Fang Yu tentu tidak akan mempercayai Xiu Tao. Namun saat ini, dia tidak peduli cara apa yang digunakan Xiu Tao. Lalu dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin giok dari tangan Xiu Tao. Di luar dugaan, tidak ada hal aneh yang terjadi setelah saya mendapatkan cincin giok itu. Cincin ini tampak biasa saja, tanpa aura yang istimewa. Xiu Tao menatap Fang Yu dengan senyum dingin di wajahnya, napasnya semakin berat. Vitalitasnya memudar dengan cepat. Karena kau pernah ke Akademi Suci sebelumnya, kenapa kau tidak memberitahuku apa yang ada di dalamnya? Tanya Fang Yu sambil mengangkat matanya. Hehe, Xiu Tao terkekeh, menatap Fang Yu, dan berkata, aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku memperoleh mata suci jahatku di Akademi Suci. Adapun sisanya, Anda bisa mencari tahu sendiri. Mata sang santo jahat. Fang Yu teringat akan tangan raksasa yang menjulur dari lubang hitam, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Fang Yu, kabar bahwa kau membunuhku akan segera sampai ke telinga anggota lain dari perkumpulan dewa tersembunyi, kata Xiu Tao perlahan. Mereka mungkin tidak akan membalaskan dendamku. Tetapi setelah itu, kau pasti akan diawasi ketat oleh mereka. Terutama Wei.
Jika aku bisa membunuhmu, aku bisa membunuh siapapun, kata Fang Yu dingin. Xiu Tao mencibir dan berkata, kau pikir, setiap orang tua di perkumpulan dewa tersembunyi itu sekuat aku. Maksudmu, kaulah yang terlemah. Tidak perlu merendahkan diri sendiri hanya untuk mengintimidasi aku, kata Fang Yu sambil mengangkat alisnya. Saya jelas bukan yang terlemah, kata Huff, tetapi ada banyak yang lebih kuat dari saya. Saat dia berbicara, darah kembali mengalir dari mulut Xiu Tao, dan dia melanjutkan, karena Yuma sudah melakukan banyak hal untukmu, dia pasti sudah memberitahumu tentang perkumpulan Senyin. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah, perkumpulan dewa tersembunyi jauh lebih besar daripada lembah putih kosong, dan jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Fang Yu tetap diam. Aku hanyalah anggota biasa dari perkumpulan dewa tersembunyi, kata Xiu Tao, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi penuh kebencian. Dia mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu dengan saksama, dan berkata, Fang Yu, sebelum kau bertarung denganku, semua orang meremehkanmu. Namun setelah aku mati, mereka tidak akan lagi salah menilai kekuatanmu. Pada hari energi spiritual bangkit kembali, semua orang tua itu akan keluar. Pada saat itu, kamu akan menjadi batu loncatan mereka. Xiu Tao mengucapkan kata-kata ini dengan penuh semangat. Setelah selesai berbicara, dia ambruk ke tanah, napasnya menjadi lemah. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Fang Yu, dan dia teringat sebuah pertanyaan. Hei, satu pertanyaan terakhir, apakah Li Yuan anggota perkumpulan dewa tersembunyi kalian? Tanya Fang Yu dengan cepat. Namun saat ini, Xiu Tao sudah tidak bergerak lagi. Tuan, dia sudah mati, kata lonceng angin kecil dari samping. Aku tahu, kata Fang Yu sambil berjalan maju. Tuan, apa lagi yang perlu Anda lakukan? Kata lonceng angin kecil, biarkan saya yang menangani urusan mayat-mayat ini. Biar ku periksa apakah dia membawa barang lain, kata Fang Yu sambil berjongkok di samping Xiu Tao. Lagi pula, dia seorang kultivator di alam Mahayana, sudah lama aku tidak melihat yang seperti itu. Bagaimana mungkin dia hanya membawa cincin yang rusak? Aku akan membantumu menemukannya. Lonceng angin kecil tiba-tiba menyadari, menjadi gembira, dan dengan cepat berlari ke depan. Tak lama kemudian, keduanya telah mengambil 2 tas penyimpanan dari tubuh Xiu Tao. Fang Yu menuangkan energi sejatinya ke dalam kantung penyimpanan dan meliriknya dengan santai. Seperti yang diharapkan, memang ada cukup banyak hal baik di sini, kata Fang Yu sambil tersenyum. Ya, kata lonceng angin kecil sambil tersenyum, memegang tas penyimpanan di tangannya. Bab 1098, dibuka secara bersamaan. Tidak jauh dari situ, naga bersayap hitam yang telah terlempar ke tanah, memandang tuan dan pelayan yang saling tersenyum dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Namun tak lama kemudian, ia merasakan tatapan dingin lainnya. Sambil menoleh, Wyvern hitam melihat sepasang mata yang bersinar dengan cahaya biru. Hal ini membuat naga bersayap hitam sangat terkejut hingga ia gemetar dan mengeluarkan teriakan. Fang Yu menoleh dan melihat bahwa Void Devourer telah berlari mendekati naga bersayap hitam, mengibas-ngibaskan ekornya dan menatap naga bersayap hitam. Fang Yu segera bangkit dan berjalan mendekat. Sang pemakan kekosongan menatap naga bersayap hitam dan menjilat bibirnya. Kemudian, Fang Yu meraihnya dan melemparkannya ke kejauhan. Naga bersayap hitam itu berbaring di tanah, menatap sepatu Fang Yu, tubuhnya gemetar tak terkendali. Seharusnya kau bisa bicara, kan? Kata Fang Yu. Aku bersedia melayanimu. Kata naga bersayap hitam itu dengan suara gemetar. Oh, mantan tuanmu baru saja meninggal, dan kau sudah berpihak padaku. Itu tidak baik untuk citramu, kata Fang Yu. Aku, naga bersayap hitam itu ketakutan. Membayangkan sosok emas yang mengelilingi Fang Yu dan aura agung itu saja sudah membuatnya dipenuhi rasa takut. Itulah aura naga ilahi. Penguasa tertinggi ras naga, pemimpin semua naga. Naga itu sudah lama menghilang. Naga bersayap hitam tak pernah menyangka bahwa hari ini, ia akan melihat bayangan seekor naga di samping seorang manusia. Ilusi itu mungkin palsu, tetapi aura itu tidak mungkin dipalsukan. Itulah tanda yang tertinggal dalam garis keturunan setiap naga. Aura ini melambangkan keagungan tertinggi yang memerintah semua naga. Aku merasakan aura Raja Dewa di dalam dirimu. Naga bersayap hitam tergagap. Jika aku tahu lebih awal bahwa kau terhubung dengan Raja Dewa, aku tidak akan pernah menjadi musuhmu. Dewa Agung, maksudmu, naga ilahi? Fang Yu sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa yang memerintah ras naga. Seru naga bersayap hitam dengan penuh semangat. Karena kau begitu menghormati naga itu, mengapa kau melarikan diri barusan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Yang kutakutkan adalah, naga bersayap hitam menatap ke kejauhan. Ini adalah lokasi tepat di mana Void Devourer dibuang. Kalau begitu, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Kau tidak akan menolak untuk menjawabnya, kan? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Selama itu sesuatu yang aku ketahui. Aku tidak akan pernah menyembunyikannya. Jawab naga bersayap hitam. Fang Yu tersenyum dan mengangguk perlahan. 20 menit kemudian, Fang Yu meninggalkan gua interogasi dan kembali ke lantai atas bangunan bambu tersebut. Dia memerintahkan lonceng angin kecil untuk membuang mayat Xiu Tao dan untuk sementara memenjarakan naga bersayap hitam.
Meskipun objek itu hanya seekor elang, lonceng angin kecil tetap sangat gembira. Fang Yu duduk sendirian di kursi di atap, memegang cincin giok di tangannya, tenggelam dalam pikiran. Kita tidak banyak belajar dari naga bersayap hitam. Xiu Tao sangat berhati-hati, dan meskipun naga bersayap hitam telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia tidak mengungkapkan rahasia apapun lagi. Naga bersayap hitam sepertinya tidak mungkin berbohong, rasa takutnya pada Fang Yu tampaknya bukan pura-pura. Jadi, informasi paling penting yang diperoleh dari naga bersayap hitam adalah bahwa Xiu Tao dan Wei tampaknya memiliki hubungan yang tegang. Kata-kata Xiu Tao mengungkapkan sedikit rasa iri terhadap Wei karena mampu masuk ke Akademi Suci beberapa kali. Sebelum Fang Yu datang, Xiu Tao berpikir untuk menonton dari pinggir lapangan, membiarkan Wei dan Fang Yu bertarung sampai mati, sementara dia menuai keuntungan. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Solas memimpin sebuah tim untuk menyerang Biro Pengamatan Langit, tetapi pada akhirnya, Xiu Tao lah yang menanggung akibatnya. Masalah yang melibatkan Solas ini tidak ada hubungannya dengan Xiu Tao. Kemungkinan besar ini dilakukan oleh Wei atau mungkin oleh orang lain di dalam perkumpulan Senyin, Fang Yu merenung. Fang Yu memegang cincin giok itu di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Haf Tao mengatakan bahwa cincin ini adalah paspor menuju tujuan. Namun, Fang Yu sama sekali tidak merasakan aura apapun, dan tidak ada respons ketika dia mencurahkan indera ilahi atau energi sejatinya ke dalamnya. Bagaimana cara menggunakan ini? Fang Yu mengerutkan kening. Sejujurnya, Xiu Tao sudah memberikan banyak informasi kepada Fang Yu sebelum dia meninggal. Fang Yu tidak terlalu berharap. Lagi pula, jika seseorang seperti Xiu Tao bertekad untuk mati, sama sekali tidak ada cara untuk menggali informasi darinya. Tanpa diduga, Xiu Tao berinisiatif berbicara dan memberitahu Fang Yu tentang Akademi Suci. Tentu saja, Fang Yu tahu betul apa yang sedang dia rencanakan. Tujuannya adalah agar Fang Yu menemukan Wei, lalu keduanya bertarung. Pertempuran ini akan berakhir dengan terbunuhnya Wei, yang selalu ia benci, atau dengan Wei membalas dendam dan melenyapkan Fang Yu. Terlepas dari hasilnya, pertempuran ini pasti akan menarik perhatian lebih banyak anggota perkumpulan dewa tersembunyi. Sekalipun Fang Yu selamat, dia akan berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya setelahnya. Kesimpulannya, ide Xiu Tao tidak buruk. Mampu merancang cara untuk tampaknya mendapatkan keuntungan apapun sebelum meninggal adalah langkah yang cukup cerdas. Akademi Suci, Fang Yu menatap cincin giok di tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Sebuah mata air jernih berada di atas awan. Pemandangan ini, jika terjadi di luar ruangan, pasti akan menimbulkan banyak kejutan. Namun tepat pada saat ini, sesosok figur melayang di atas mata air jernih yang terselip di antara awan. Orang tersebut berada dalam posisi meditasi dengan mata tertutup. Di bawah tempat duduknya tampak ada daun teratai berwarna hijau terang. Suasana di sekitar kami sangat sunyi. Beberapa detik kemudian, kilatan tiba-tiba muncul di kelopak mata pria itu. Pria itu membuka matanya. Matanya jernih dan cerah, dengan warna hitam dan putih yang jelas. Xiu Tao sudah meninggal. Pria itu bertanya. Dia segera menerima jawaban positif. Senyum dingin tersungging di sudut mulut pria itu. Fang Yu, kerja bagus. Aku tahu apa yang akan dilakukan Xiu Tao sebelum dia mati. Dia pasti telah memberikan cincin itu kepada Fang Yu. Pria itu berkata dengan tenang sambil menatap dingin, tapi sayangnya, Fang Yu tidak akan diakui oleh Akademi Suci. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki bait suci. Fang Yu menghabiskan sepanjang hari dan malam mempelajari cincin itu. Selama waktu itu, dia mencoba berbagai metode, bahkan menggunakan banyak rune. Tetapi dia tetap tidak bisa mengaktifkan cincin itu. Hal ini membuat Fang Yu benar-benar bingung. Sekalipun Akademi Suci ingin menguji kualifikasi Fang Yu, pasti akan ada semacam keributan. Namun cincin ini sama seperti cincin giok biasa, apapun yang saya lakukan, saya tidak bisa membuatnya bereaksi sama sekali. Mungkinkah kakek Xiu Tao ini sedang mempermainkanku sebelum dia meninggal? Ini tidak masuk akal, gumam Fang Yu pada dirinya sendiri sambil menggaruk kepalanya. Sekarang sudah pagi di hari kedua. Sesosok muncul di samping Fang Yu. Bos, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Teriak Ardan, wajahnya dipenuhi keringat dan ekspresinya tampak terkejut. Fang Yu menoleh, mengerutkan kening, dan bertanya, ada apa? Bai Tua menyuruhku memberitahumu. Hampir 30 lokasi tersisa yang mungkin menjadi tempat bangkitnya ras alien semuanya terbuka bersamaan. Baru setengah jam yang lalu. Semuanya terbuka, kata Ardan, matanya membelalak. Bab 1099, memasuki kembali hutan hujan. Setelah mendengar berita ini, Fang Yu terkejut sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau yakin? Ya, semua lokasi yang tersisa dibuka pada waktu yang bersamaan, jawab Ardan. Apakah semua lokasi yang tersisa akan dibuka pada waktu yang bersamaan? Dengan cara apa? Fang Yu duduk di kursi dan merenung sejenak. Dia memasukkan cincin giok ke dalam sakunya, berdiri, dan berkata, ayo, mari kita pergi memeriksa Biro Pengamatan Langit. Karena situasi yang mendesak, Fang Yu segera menggunakan cincin void untuk mengaktifkan mantra teleportasi. Beberapa detik kemudian, dia mengantar Ardan ke gerbang Biro Pengamatan Langit. Setelah pertempuran kemarin, tak seorang pun dari Biro Pengamatan Langit berani datang ke sini lagi, dan bagian-bagian alun-alun yang rusak belum diperbaiki.
Sun Ken sudah menunggu di pintu masuk halaman dalam. Setelah melihat Fang Yu dan Ardan, dia segera melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Tuan Fang, Tuan Su, Tetua Bai meminta saya untuk mengantar Anda masuk." "Ayo pergi," kata Fang Yu. Dipimpin oleh Sun Ken, mereka melewati satu halaman dalam demi satu halaman dalam lainnya dan tiba di halaman yang bertanggung jawab untuk memantau berbagai lokasi. Yuma berdiri di tengah, menatap bayangan yang terpantul di bola kaca itu. Fang Yu dan Ardan melangkah maju. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Fang Yu. Yuma menoleh, ekspresinya serius, dan berkata, "Lihatlah." Fang Yu menatap gambar yang ditampilkan pada bola kaca di depannya, matanya sedikit berkedip. Sudut pengambilan gambar dari atas. Seperti yang Anda lihat, ini adalah lokasi yang terletak di antara bebatuan yang berantakan. Terdapat sebuah lubang yang mengarah ke bawah tanah di antara bebatuan. Pada saat itu, cahaya biru pucat bersinar dari pintu masuk gua. Cahayanya tidak kuat, hampir tidak terlihat tanpa pengamatan yang cermat, dan tidak dapat dibandingkan dengan pancaran cahaya yang begitu terang dari pulau matahari kala itu. "Ini adalah lokasi di daerah pegunungan Hongyan di Jiangnan," kata Yuma, sambil memberi isyarat agar Fang Yu melihat ke kiri. Fang Yu menoleh, dan anggota staf di sebelah kirinya juga memperlihatkan gambar bola kaca di tangannya. Sudut pandang gambar masih dari atas. Jika dilihat dari atas, tampak seperti danau yang besar. Sebuah pusaran air kecil muncul di tengah danau. Seberkas cahaya biru samar melesat keluar dari pusaran tersebut. "Ini adalah Danau Angsa, terletak di wilayah tengah," kata Yuma dari samping. Fang Yu berjalan maju dan melihat bola-bola kaca lainnya. Setiap bola kaca mewakili lokasi yang sedang dipantau. "Saya melihat lebih dari selusin secara berurutan, dan situasinya pada dasarnya sama." Seberkas cahaya biru samar terpancar dari setiap lokasi. Tidak setiap lokasi memiliki pintu masuk, beberapa memiliki patung, dan beberapa memiliki lempengan batu. Selain cahaya ini, apakah ada hal lain yang terjadi? Fang Yu menoleh dan bertanya kepada Yuma. Yuma mengerutkan kening dan berkata, "Kami belum mengirim siapapun untuk melakukan pengujian di lokasi. Tetapi ada satu hal yang sangat aneh saat ini." "Apa itu?" tanya Fang Yu. "Itu sudah diaktifkan sebelumnya, di pintu masuk reruntuhan kuno yang kau masuki. Dan itu juga memancarkan sinar cahaya yang sama," kata Yuma dengan suara berat. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, "Di mana letaknya?" "Biar kulihat." Selanjutnya, Fang Yu mengikuti Yuma dan memeriksa setiap item satu persatu. Reruntuhan kuno yang ia kunjungi termasuk mata air di bawah air terjun di luar ibu kota utara, tanah bersalju di ujung utara, dan laut Jiangnan. Seperti yang dikatakan Yuma, lokasi-lokasi yang telah dibuka dan yang warisan internalnya telah diperoleh telah membuka kembali pintu masuknya dan sekarang memancarkan cahaya yang sama. Lokasi-lokasi ini juga termasuk desa Blackstone, yang dihancurkan oleh Fang Yu, dan hutan hujan besar di wilayah barat daya. Gua di desa Blackstone telah terkubur, tetapi entah mengapa, sebuah pintu masuk baru telah muncul. Sinar biru pucat memancar keluar dari pintu masuk gua. Adapun hutan hujan Dazhao, situasinya bahkan lebih unik. Pohon keramat kuno itu telah dibakar hingga menjadi arang oleh Fang Yu. Namun di pohon lain di sebelah pohon keramat kuno itu, seberkas cahaya biru masih memancar dari puncaknya. Melihat semua ini, Fang Yu sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Situasinya masih belum sepenuhnya diketahui, kata Yuma. Namun yang jelas adalah anomali yang sama telah muncul di semua 37 lokasi. Fang Yu berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Menurut dokumen yang diberikan oleh Yuma, tanggal dan waktu untuk lokasi-lokasi ini, baik itu reruntuhan kuno maupun kebangkitan ras alien, semuanya akurat. Tidak ada kesalahan di 7 atau 8 lokasi pertama. Berdasarkan jadwal dalam dokumen tersebut, lokasi-lokasi ini baru akan dibuka sepenuhnya pada bulan April. Ini masih bulan Februari, kenapa? Bisakah kita memastikan bahwa lokasi-lokasi ini sekarang sudah buka? Tanya Fang Yu sambil menatap Yuma. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebuah pintu masuk tidak akan muncul jika suatu lokasi tidak dibuka. Misalnya, pintu masuk di danau dan di laut hanya akan menciptakan pusaran air ketika dibuka, kata Yuma. Fang Yu berdiri di sana sambil menggaruk kepalanya. Tidak masuk akal jika semua lokasi ini buka. Banyak dari lokasi-lokasi ini mungkin merupakan tempat di mana ras alien terbangun. Jika diaktifkan, maka ras alien juga akan terbangun. Namun, saat ini, ke-37 lokasi ini tampaknya tidak menunjukkan fenomena lain selain memancarkan cahaya. Ini masih belum bisa dianggap sebagai aktivasi, kata Fang Yu, sambil berbalik dan berjalan keluar ke ruang terbuka. Kau tidak bisa mengetahui alasannya hanya dengan berdiri di sini. Aku akan pergi dan melihat sendiri, kata Fang Yu. Ardan melangkah maju, tetapi Fang Yu menghentikannya dengan mengangkat tangan. Saya akan sering berpindah tempat dan melintasi area yang luas. Jika tubuh Anda tidak sanggup, Anda tidak perlu ikut, kata Fang Yu. Setelah mengatakan itu, Fang Yu mengaktifkan Void Ring. Bas! Seberkas cahaya muncul, dan Fang Yu menghilang dari halaman. Destinasi pertama Fang Yu adalah hutan hujan Dazhao. Ini adalah tempat yang baru-baru ini ia kunjungi. Pohon kuno itu baru saja dibakar hingga menjadi abu olehnya, termasuk akar dan bijinya, ketika pohon di sebelahnya mulai memancarkan cahaya di tempatnya. Semakin saya memikirkannya, semakin terasa ada yang janggal.
Berdiri di pintu masuk suku Dazhao dan melihat ke dalam, saya tidak melihat seorang pun. Insiden beberapa hari lalu pasti telah memengaruhi suku ini. Lagi pula, banyak orang di suku itu yang terluka hari itu. Fang Yu berjalan langsung memasuki wilayah suku tanpa menemui hambatan apapun. Maka Fang Yu langsung terbang ke udara dan melepaskan indera ilahinya. Namun begitu dia melepaskan indera ilahinya, ekspresi Fang Yu berubah. Penghalang tak terlihat itu muncul kembali. Yang dapat dirasakan oleh indera ilahi hanyalah kegelapan tanpa batas. Setelah pohon suci kuno itu terbakar, penghalang di lokasi ini menghilang, tetapi sekarang muncul kembali, mata Fang Yu sedikit menyipit. Berdasarkan ingatannya dari kejadian sebelumnya, dia dengan cepat tiba di tempat pohon itu hangus terbakar. Setelah melihat situasi di bawah, ekspresi Fang Yu sedikit berubah. Sekelompok besar orang berlutut di sekitar pohon di bawah. Ada sekitar 200 orang yang hadir. Tampaknya semua orang dari suku Dazhao hadir. Bab 1100, Hukuman Ekstrim Suku. Saat mengamati langit, bola kaca itu menampilkan pemandangan dari atas ke bawah, dan kerumunan orang di bawah sepenuhnya tertutupi oleh dedaunan yang lebat, sehingga saya tidak terlalu memperhatikan mereka. Sekelompok orang berlutut membentuk lingkaran di depan pohon itu. Seluruh pohon itu berkilauan dengan cahaya biru samar, yang menembus dedaunan lebat dan melesat lurus ke langit. Sekelompok orang di bawah sana menundukkan kepala rapat-rapat ke tanah, melantunkan sesuatu dalam diam, ekspresi mereka tampak khusyuk. Mereka masih berlutut menyembah. Sepertinya fenomena aneh pohon ini telah membangkitkan kembali harapan mereka pada dewa kuno. Fang Yu berpikir dalam hati, matanya sedikit menyipit. Setelah mengamati kerumunan di bawah untuk beberapa saat, Fang Yu mendongak ke langit. Seberkas cahaya biru pucat menjulang ke langit. Dari perspektif absolut, berkas cahaya tersebut tidak mengarah lurus ke atas, melainkan membentuk sudut. Jika kita mengikuti berkas cahaya ke atas, kita mungkin akan menemukan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, Fang Yu melesat ke langit, mengikuti ujung pancaran cahaya tersebut. Masyarakat suku Dazhao masih berlutut untuk beribadah. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki dari belakang. 4 pria bertubuh kekar berjalan menuju pohon itu. Mereka sedang memegangi 2 orang dengan memegangi lengan mereka. Dia adalah Aden, pemimpin suku Dazhao. Ada juga putri Aden, Meli. Pada saat itu, ayah dan anak perempuannya diikat tangan dan kakinya lalu dipaksa dibawa ke bawah pohon. Aden tampak sangat sedih, sementara Meli dipenuhi keputusasaan. Saat ayah dan anak perempuan itu digiring ke depan, kerumunan yang berlutut segera menyingkir untuk memberi jalan bagi mereka. Bawa kedua orang berdosa ini, yang bergabung dengan orang luar dalam membunuh nenek dan menghujat dewa kuno, ke hadapan dewa kuno. Teriak seorang wanita yang mengenakan pakaian bermotif daun sambil berdiri. Kemudian, Aden dan Meli diangkat oleh 4 orang pria bertubuh kekar dan dibawa ke tengah kerumunan orang yang berlutut, lalu diletakkan di depan akar pohon. Wanita itu, sambil memegang tongkat kayu yang sangat panjang dengan ujung yang sangat tajam, berjalan menghampiri ayah dan anak perempuannya. Kemudian, wanita itu tiba-tiba mengangkat tongkat kayu di tangannya dan menusukkannya ke bawah dengan kuat. Tusukan. Ujung tongkat itu ditancapkan ke dalam tanah. Tongkat kayu itu berdiri tegak di tanah. Keempat pria bertubuh kekar itu menyerang lagi, mengikat Aden dan Meli ke tongkat kayu. Setelah melakukan hal-hal tersebut, keempat pria bertubuh kekar itu mundur. Kenapa kalian melakukan ini? Aden berteriak dengan sedih dan marah, sambil berusaha berdiri. Kalian semua jelas melihat sifat asli nenek dan pohon suci kuno, kenapa kalian masih begitu bodoh? Memukul. Wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Aden. Darah menetes dari sudut mulut Aden, tetapi dia menatap wanita itu dengan marah. Wanita ini dianggap sebagai orang kedua dalam komando suku Dazhao, dan dia biasanya bekerja di bawah Aden. Kini, tatapannya ke arah Aden hanya dipenuhi rasa kesal dan sedikit ejekan yang penuh kebencian. Jelas sekali, dia ingin membunuh Aden. Kalian menyebut kami bodoh. Wanita itu berdiri di depan, menunjuk ke ujung teks, matanya melotot, dan dia menjerit, lihatlah baik-baik ke belakangmu. Dewa kuno itu belum pergi. Ia telah menampakkan diri lagi hari ini. Kalian berdua, ayah dan anak perempuan, sungguh sangat berani. Kalian berani membantu orang luar membunuh nenek dan menyerang dewa kuno. Tindakan seperti itu, bahkan jika kau dicabik-cabik, tidak akan cukup untuk menebusnya. Wanita itu berbicara dengan suara lantang, yang menimbulkan gema dari banyak anggota suku di belakangnya. Hari itu, wajah buruk yang ditunjukkan nenek, dan pohon keramat kuno yang terbakar menjadi abu. Itu memang pukulan telak bagi mereka, dan banyak di antara mereka bahkan kehilangan iman. Namun hari ini, para dewa kuno telah muncul kembali. Di samping pohon keramat kuno yang telah dibakar, pohon ini memancarkan cahaya. Ini pasti perwujudan dewa kuno. Untuk terus menerima perlindungan dari para dewa kuno, mereka segera mengambil alih kendali Aden dan Meli. Meli membawa orang luar ke pohon keramat kuno, melanggar aturan suku. Meli memikul tanggung jawab utama atas musibah yang menimpa nenek dan pohon keramat kuno itu. Adapun Aden, dia tidak hanya terang-terangan menentang neneknya, tetapi setelah neneknya meninggal dan pohon keramat kuno itu dibakar, dia bahkan berlutut untuk berterima kasih kepada dalangnya. Hubungan ayah dan anak perempuan ini benar-benar tak termaafkan. Hari ini, dewa kuno telah menampakkan diri sekali lagi, dan ayah serta anak perempuan ini harus menerima hukuman yang setimpal di hadapan dewa kuno tersebut. Siap.
Teriak wanita itu. 8 pria berjalan keluar dari belakangnya. Kedelapan pria itu, masing-masing memegang busur panjang kayu, berhenti sekitar 30 meter dari Aden dan Meli dan mengangkat busur panjang mereka. Mereka mengambil anak panah yang tajam dan memasangnya pada busur panah. Ini adalah bentuk hukuman paling berat yang digunakan oleh suku Dazao. Hukuman hanya diterapkan ketika seseorang mengkhianati suku Dazao atau menyebabkan suku tersebut menderita kerugian besar. Kau boleh membunuhku, tapi kumohon selamatkan Meli. Dia masih muda. Kumohon. Aden berteriak putus asa. Setelah mendengar kata-kata itu, kedelapan pria yang memegang busur panah, serta banyak orang lain di belakang mereka, menunjukkan keengganan di mata mereka. Aden adalah pemimpin mereka, dan Meli adalah gadis kecil yang sangat imut. Mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap Aden dan Meli. Setidaknya, ketika Aden menjadi pemimpin, dia memperlakukan mereka semua dengan sangat baik. Meskipun mereka berdua telah melakukan kesalahan besar, tetap sulit untuk menerima hukuman terberat bagi mereka. Dewa-dewa kuno mengawasi kita semua. Teriak wanita itu sambil melihat sekeliling. Dewa-dewa kuno dapat melihat semua yang kita lakukan. Kita sudah mengecewakan para dewa kuno beberapa hari yang lalu. Jika kita mengecewakan dewa kuno lagi hari ini, kita tidak hanya akan kehilangan perlindungannya selamanya, tetapi kita juga akan dihukum. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan di belakang mereka berubah drastis. Jika para dewa kuno murka, tak seorang pun dari kita di sini akan selamat. Kata wanita itu, matanya membelalak. Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kita harus dihukum bersama dua orang berdosa ini? Ini tidak adil. Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak orang merasa cemas. Mereka mendongak ke arah pepohonan yang berkilauan di bawah sinar matahari. Memang benar, para dewa kuno adalah dewa. Ketika seorang dewa turun untuk menghukum, tak seorang pun dari mereka dapat lolos dari kematian. Lakukan, teriak wanita itu. Tanpa ragu-ragu lagi, 8 pria di depan menghunus busur panah mereka. Aden menangis terseduh-seduh, menatap Meli, dan berteriak, Meli, aku sangat menyesal, aku sangat menyesal. Meli sudah menangis. Kedelapan pria yang telah menghunus busur panah mereka ragu-ragu sekali lagi. Cepat lakukan. Wanita itu menghentakkan kakinya dan berteriak dengan gigi terkatup rapat. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah agar Aden dan Meli mati. Dia tidak peduli dengan dewa-dewa atau hal-hal semacam itu hanyalah serangkaian alasan. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menyingkirkan Aden dan putrinya saat pohon itu bersinar. Dengan cara ini, dia secara alami bisa menjadi pemimpin baru suku Dazao. Mendengar desakan itu, kedelapan pria tersebut memejamkan mata dan melepaskan tangan kanan mereka. Desis. 8 anak panah tajam melesat lurus ke arah ayah dan anak perempuan itu. Sebagian besar orang di belakang pun tak sanggup melihatnya, mereka memalingkan muka atau menutup mata. Bersambung,